Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, secara khusus umat di Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Berkaitan dengan masa Advent ini, saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, apa itu Advent? Apa itu Advent? Yang kedua, berapa lamanya masa Advent? Berapa lamanya masa Advent? Yang ketiga, siapakah tokoh-tokoh masa Advent? Ketiga hal itu akan kita lihat dan akan kita renungkan satu persatu. Mulai dari yang pertama, yakni apa itu Advent. Advent mempunyai 2 arti. Yang pertama, yakni menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari raya Natal. Ini yang kita mengerti, yang kita hayati selama ini. Kecuali itu masih ada arti yang kedua, yakni bahwa Advent suatu persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada akhir zaman. Kalau dalam bahasa kita itu yakni pada hari kiamat. Maka kematian kita itu perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah dalam bahasa Jawa, wong urip lir upamane kaya wong mampir ngombe. Artinya bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sejenak. Yang lama yakni kehidupan di masa mendatang. Setelah kita itu yakni mati. Dan yang kedua yakni berapa lamanya masa Advent. Yang kita mengerti selama ini bahwa lamanya masa Advent yakni 4 minggu. 4 minggu, karena ada 4 lilin yang kita lihat selama masa Advent. Apakah itu benar? Benar tapi kurang tepat. Yang tepat seperti apa? Lamanya itu yakni 4 kali hari Minggu. 4 kali hari Minggu ditambah beberapa hari setelah minggu yang keempat sampai dengan tanggal 24 Desember. Untuk tahun ini berarti kalau 4 minggu berarti 22 hari ditambah mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, karena Natal tahun ini yakni harinya hari Jumat. Berarti lamanya 26 hari untuk tahun ini. Sedangkan tahun yang lalu lamanya itu yakni 24 hari. Karena Natal tahun yang lalu harinya adalah hari Rabu. Sekarang yang ketiga, siapakah tokoh-tokoh masa Advent? Ada 3 tokoh, yakni Nabi Yesaya, kemudian yang kedua itu Yohanes Pembaptis, dan yang ketiga yakni Bunda Maria. Secara khusus dalam minggu Advent yang pertama ini saya ajak untuk merenungkan tokoh Nabi Yesaya. Pertanyaannya, siapakah Nabi Yesaya itu? Nabi Yesaya adalah salah satu dari 4 nabi besar. Ada 4 nabi besar, yakni yang pertama Yesaya, kemudian yang kedua Yeremia, yang ketiga yakni Yeskiel, dan yang keempat yakni Daniel. Tapi secara khusus saja untuk merenungkan tokoh Nabi Yesaya. Yesaya berkarya di Israel bagian selatan. Itu ada utara dan ada selatan. Kalau utara seringkali terkenal dengan nama Samaria, sedangkan yang selatan bernama Yehuda. Dan Yesaya berkarya di selatan yakni Yehuda. Yesaya dipanggil oleh Allah menjadi seorang nabi yakni pada tahun 740 sebelum Masehi. 740 sebelum Masehi. Ini panggilan tentang Nabi Yesaya. Ciri-ciri panggilan seorang nabi yang ada 2. Yang pertama menekankan pendengaran, yang kedua menekankan penglihatan. Hampir semua nabi itu panggilannya
tekanannya yakni pendengaran. Sedangkan Nabi Yesaya adalah dua-duanya, baik pendengaran maupun penglihatan. Tapi untuk Yesaya tekanannya yakni penglihatan. Itulah sedikit gambaran tentang panggilan Nabi Yesaya. Mengapa Yesaya disebut nabi besar? Mungkin dalam bahasa kita besar bukan karena orangnya tinggi besar gemuk, bukan itu. Tapi pertama-tama karena karyanya cukup banyak, peninggalan cukup banyak. Kitabnya itu ada 66 kitab. Dari 66 kitab itu bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yakni bab 1 sampai dengan bab 39. Peristiwanya yakni sebelum pembuangan di Babel. Kemudian bagian yang kedua yakni bab 40 sampai dengan 55. Peristiwanya yakni dalam pembuangan di Babel, kurang lebih tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi. Ini artinya bangsa Israel dibuang dalam pembuangan di Babel kurang lebih 50 tahun. Yang ketiga yakni bab 56 sampai dengan bab 66. Peristiwanya yakni terjadi setelah pembuangan di Babel. Artinya untuk bacaan pertama dalam minggu pertama masa Advent diambil dari bagian yang ketiga dari kitab Nabi Yesaya. Itulah sedikit gambaran berkaitan dengan Nabi Yesaya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yeskiel disebut salah satu tokoh masa Advent? Karena pewartaannya, apa yang dikatakan, gemanya itu yakni tentang pengharapan di masa yang akan datang. Pengharapan bagaimana bangsa terpilih mengalami situasi sulit, penderitaan berabad-abad. Itulah gambaran tentang Nabi Yesaya. Pesan apa untuk kita dalam masa Advent ini yang bisa kita renungkan untuk kita orang Katolik? Yang kita mengerti selama ini bahwa Advent dalam bahasa sederhana itu yakni menyiapkan kedatangan Yesus pada hari raya Natal. Arti ini belum cukup untuk kita. Belum cukup. Mengapa? Karena kita hidup dalam kurun waktu. Kecuali di dunia ini kita masih punya harapan setelah kematian nanti tentu akan hidup bahagia bersama dengan Allah di surga. Ini artinya apa? Kecuali persiapan Natal, berarti Advent persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Pesan apa untuk kita dalam masa Advent ini? Apa yang bisa kita hayati berkaitan dengan Advent ini? Yang bisa kita hayati pesan untuk kita yakni bahwa kita disadarkan bahwa di samping yang duniawi masih ada Tuhan. Di samping yang masih duniawi ini yakni ada Tuhan. Di samping yang sekarang ini yang tidak pasti ada yang pasti. Di samping yang sementara ini yakni ada yang abadi. Itulah gambaran tentang hidup kita. Maka awal tadi saya katakan bahwa wong urip lir upamane kaya wong mampir ngumpi. Artinya dalam hidup ini hanya sebentar, yang lama itu yakni hidup di masa mendatang. Pertanyaannya, siapakah Nabi Yesaya ini? Siapakah Nabi Yesaya ini? Ini yang penting perlu kita renungkan bersama, adalah salah satu tokoh dalam masa Advent. Gemanya yakni gema pengharapan. Kita diminta untuk menyiapkan kematian kita, yakni selalu berjaga-jaga dan waspada sambil berdoa. Berkat Allah menyertai kita semua.